Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, seperti diketahui bahwa sekarang dengan gonjang-ganjingnya di mana-mana orang protes tentang kenaikan pajak, yang viral itu adalah di Pati, ya, yang mana pajak PBB itu naik 250% dan lainnya ada yang 300%, bahkan ada yang 300%, ada yang 400% juga seperti itu. Sebenarnya di negara yang seperti Indonesia yang mayoritas Muslim bisa menerapkan in between, ya. Artinya itu pajak itu bisa ringan seperti di Uni Emirat Arab, ya, tidak begitu besar di sana pajaknya. Walaupun di sana juga meskipun juga mayoritas Islam, namun kehidupannya juga ada sedikit-sedikit sekulernya lah, ya. Karena biasa investasi asing masih banyak masuk ke sana, terutama yang dari Inggris kebanyakan seperti itu, ya. Nah, sebenarnya di Indonesia ini ada 3 sumber pemasukan, ya, kalau seandainya pemerintah itu jeli. Yang hal ini bisa digali lebih lebih detail apabila Menteri Agama itu bisa berkolaborasi dengan Menteri Keuangan, yaitu ada tiga jenis pemasukan dengan catatan dikelola dengan sebagaimana mestinya. Nomor satu itu infak, sodakoh, zakat. Nah, infak itu dalilnya jelas sudah seperti di surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Atau dengan dalil lain adalah wajahidu biamwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairakum in kuntum ta'lamun. Jihadlah kamu ke jalan Allah itu dengan diri dan hartamu. Nah, jihad di sini adalah bukan berarti bom bunuh diri, ya. Jihad ini adalah artinya bersungguh-sungguhlah kamu, ya. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam agamanya Allah tuh dengan diri dan hartamu, ya. Artinya kalau kita tuh benar-benar bersungguh-sungguh dengan pemerintah ini, dengan negara ini, bisa sebenarnya dikelola, ya, masalah infak itu. Dan dijelaskan kan secara detail bahwa infak itu kan 2,5%, ya, 2,5%. Itu umum seperti itu. Namun demikian pemerintah bisa menghimbau bahwa yang berkelebihan bisa lebih dari 2,5%. Nah, dengan catatan apabila yang bersangkutan sudah membayar infak, ya dikompensasi dong dengan pajak, bisa dikurangi atau seperti itu. Dengan catatan dimasukkan ke rekening khusus yang amanah, ya, seperti itu nomor satu. Nomor dua, masalah zakat, ya. Zakat itu bukan hanya sekedar seperti zakat fitrah, ya. Bisa juga dengan zakat mal, ya, zakat perdagangan, zakat bisnis dan lain sebagainya. Itu juga bisa dimasukkan ke rekening khusus, ya, seperti basis lah, ya, masuk seperti itu. Nah, lantas sodakoh. Nah, sodakoh ini adalah sukarela. Namun jumlahnya juga tergantung yang apa namanya yang mau sodakoh. Itu bebas berapapun nilainya. Dengan catatan kalau Anda pernah pergi haji, ya, pergi haji. Itu kan orang-orang Arab tuh kan orang-orang Saudi itu pada saat hajian itu, musim-musim haji itu, yang namanya sodako itu makanan, minuman, dan lain sebagainya itu berkontainer-kontainer, ya. Dia lempar ke orang-orang yang sedang pergi haji. Ya, ada kurma, ada aqua, ada air zam-zam sudah dikemas secara khusus dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga, ya, infak, sodako, zakat. Nah, pajak, ya, pajak itu diminimalis, ya, oleh karena sudah ada kemasukan tiga tersebut. Nah, lantas selanjutnya pemasukan selanjutnya adalah apa? Kita kan punya emas di Freeport yang katanya sahamnya itu adalah 51%, ya, kita sudah mendapatkan saham mayoritas. Nah, sekarang pemerintah transparan dong, berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa untuk yang diekspor itu berapa, dan biayanya berapa, yang dikirim ke Amerika itu berapa. Ya, itu seperti itu. Ada juga sawit, hasilnya kan banyak. Ada juga kemarin yang ribut-ribut kita jual pasir juga, sekarang sudah dilarang, ya. Lantas ada lagi, kita ekspor barang-barang yang non oil and gas, ya, itu memang kecil lah, ya, nilainya. Nah, selanjutnya ada lagi emas, bukan cuma di Freeport loh, ya. Emas ada di Sumbawa, ada di Banyuwangi, ada di Sumatera.
lantas batu bara. Nah, itu SDA kita itu. Nah, mengapa pemasukan pajak itu menjadi mayoritas 80% plus untuk pemasukan negara, APBN negara. Nah, ini ada something wrong dalam hal pengelolaan cash in cash out di Indonesia ini. Cobalah Pak Prabowo diperhatikan itu menteri-menteri Anda itu, kalau saya sih merekomen bahwa Sri Mulyani ini dipecat saja lah, dikeluarkan saja, karena selama ini membuat susah rakyat karena pemerasan pajak. Ingat loh ya, revolusi Prancis itu 1789 itu ribut ratusan tahun yang lalu itu masalah pajak juga. Karena apabila pajak dikelola dengan tidak amanah, Anda bayangkan saja, semua pengeluaran pemerintah itu dibiayai oleh pajak yang sudah kita terima. Dikumpulkan, bayangkan saja, trias politika itu kan digaji dari hasil uang pajak rakyat. Ya, bayangkan saja, mereka masuk itu sudah di training, sekolah gratis dari pajak, pakaian, sepatu, lantas kendaraan, rumah dinas, dan lain sebagainya. Itu kebanyakan OPEX, operational expenditure, hilang, tidak berbekas. Mestinya dimaksimalkan tuh CAPEX, capital expenditure, sehingga dimaksimalkan kita itu mempunyai aset. Nah, bagaimana caranya mengelola seperti itu? Saya merekomend sih untuk Menteri Keuangan sih mendingan orang yang mengerti ekonomi syariah. Ya, ada itu yang saya merekomend, ya saya tidak ada hubungan apa-apa. Ada yang Antonio Safei, ya itu bolehlah, itu dia ahli ekonomi syariah. Nah, sehingga nanti negara ini dikelola dengan sungguh-sungguh dan amanah, tidak ugal-ugalan seperti sekarang ini. Ya, bayangkan saja hampir semua kabupaten kota itu sudah banyak yang demo-demo oleh karena kenaikan pajak yang tidak masuk akal tersebut. Saya rasa begitu saja, ini untuk nasihat khusus yang terkait dengan masalah pemasukan negara. Saya merekomend Pak Presiden, infak, sodakoh, zakat itu digali lagi, ya, plus pajak yang minimalis, sehingga nanti umat manusia di Indonesia ini mempunyai bargaining antara pajak dan infak, sodako, zakat yang mereka sudah keluarkan itu ada kompensasinya, begitu loh ya. Jangan digebiah-huyah orang semua diimbau untuk pajak. Nah, lantas masalah pajak itu memang yang paling bermasalah adalah rasio, ya, rasio orang membayar pajak Indonesia memang lemah. Sekarang bayangkan saja penduduk Indonesia 280-an juta. Ya, angkatan kerjanya katakanlah separuh, ya. Separuh itu sekitar 140 juta. 140 juta itu kan dari kelas UMR sampai kelas eksekutif lah ya. Nah, katakanlah kelas UMR itu kita ekstrim lagi, separuhnya ya. Sehingga dari 140 juta itu 70 juta lah ya yang PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Yang 70 juta bayar pajak. Nah, itu pajak perorangan itu betul-betul diteliti itu. Ya, sehingga bayangkan saja ada artis, ada pebisnis, ada selegram yang sering spill hartanya di 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 internet itu, ya dikejar itu ya. Ada juga yang lain dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya yang seperti itu berarti kan pajak perorangan. Yang kedua adalah korporasi, pajak korporasi dikejar juga itu. Jangan sampai mereka oleh karena peng-peng pengusaha dan juga penguasa sehingga lolos dari pajak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.